Halo sobat-sobat sekalian, pejuang TOEFL. Bertemu dengan saya, Arfian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tips dan strategi menjawab soal TOEFL, khususnya di structures, ya, structures and written expression, section 2. Nah, tentu di sini teman-teman sekalian perlu mengetahui mengenai subject-verb agreement. Kita bisa lihat di sini adalah jadi ketika menjawab soal-soal structures, yang perlu kalian ketahui adalah adanya persesuaian antara subjek dan verb. Nah, verb di sini artinya predikat ya, teman-teman ya. Nah, di soal-soal TOEFL itu yang perlu kalian pahami adalah di suatu kalimat itu harus ada satu subjek dan harus ada satu verb. Harus ada satu subjek dan harus ada satu predikat. Ingat ya, verb di sini maksudnya predikat. Ya, predikat itu bisa kata kerja, bisa to be. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ketika nanti ada subjek, ya, dan subjek itu tunggal, singular, maka verbnya juga harus singular. Jangan nanti subjeknya singular, verbnya plural. Oke. Nah, ketika subjeknya itu plural, jamak, maka verbnya juga harus plural atau jamak. Oke. Nah, ini supaya lebih jelas ya, saya sudah siapkan contoh kalimat ya. Nah, gampangnya begini teman-teman ya, gampangnya. Jadi subjek kan ada 7 ya, they, we, I, you, he, she, it. Oke, nah untuk subjek yang they, we, I, dan you, yang 4 ini, ketika bertemu kata kerja, maka kata kerjanya tidak perlu dikasih s. They speak German, we speak German, I speak German, you speak German. Jadi speaknya tidak perlu dikasih s. Nah, gitu ya. I speak German, I speak English, we speak English, they speak English, you speak English. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada subjek he, she, it, ya, he, she, it, ketemu verb, ya, untuk di tense simple present ini, ketemu verb atau kata kerja, maka kata kerjanya di sini harus dikasih apa? Dikasih s. Nah, he speaks German, she speaks German, it speaks German. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi they, we, I, you tidak pakai s, he, she, it harus pakai s atau es kata kerjanya. Simpelnya begitu. Nah, ketika diaplikasikan ke soal-soal, nah, kita akan buktikan ya. Nah, nanti apakah sesuai atau tidak ya jawaban kalian. Oke, kita akan nomor 1 ya. Kita akan ke nomor 1. Number 1, the North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Nah, ini kan kalimat simple ya. Kalimat simple, tidak ada klausa tambahan, hanya ada satu klausa. Ya, sungai North Platte, bla bla bla, dari Wyoming into Nebraska. Nah, di sini sudah jelas, di sini ada subjek ya, sudah ada subjeknya. Oke, sudah ada subjeknya. Yaitu North Platte River. Nah, ini subjeknya. Oke, nah, subjeknya sudah ada, berarti tinggal apa di sini? Tinggal memberikan verb, kata kerja, ya kan ya? Oke, pertanyaan berikutnya, sungainya berapa? Sungainya 1 kan? River. Oke, karena sungainya 1, maka dia sama dengan it, ya kan? Oke, sama dengan it. Berarti kata kerjanya dikasih apa? Dikasih s. Nah, berarti kata kerja yang dikasih s mana di sini? Nah, flows. Begitu. Gampang kan? The North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Oke, sesimpel itu kawan-kawan. Oke, kita lihat nomor 2 ya. Blah 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 Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Oke, yang perlu pertama kali diperhatikan adalah subjeknya mana dan verbnya di mana. Ya, jadi nomor 2, blah 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 Biloxi. Nah, ini kan receive. Nah, ini kan menerima. Nah, ini sudah pasti ini verb. Ya, kata kerjanya ini. Berarti di depan ini adalah subjek. Oke. Nah, subjek di sini, ya, subjek di sini, ini kan sudah satu kesatuan dengan Biloxi, ya kan? Berarti yang awal-awal di sini sejatinya harus melengkapi kata Biloxi, kota Biloxi ini, ya. Kita coba satu-satu ya. The city of Biloxi menerima nama pertamanya dari Sioux word yang berarti bangsa pertama. Nah, ini yang jawab, yang benar ya. Oke, jadi hanya melengkapi. Kalau kita mengacu pada jawaban B, located in Biloxi, received, terletak di Biloxi, menerima. Nah, ini kan nggak pas.
artinya harusnya ada kata tambahan lagi untuk subjek ya. Nah, ini kan yang dijadikan subjek adalah Biloxi. Jadi hanya melengkapi kata Biloxi. It is in Biloxi. Received. No, oke. Karena hanya melengkapi Biloxi tanpa ada verb ya, tanpa ada tambahan subjek ya. The tour included Biloxi. Tidak, oke. Jadi yang benar adalah alpha. Ya, kota Biloxi, the city of Biloxi. Ya. Jadi akhirnya menjadi satu ya dengan kata Biloxi. Oke, lanjut. Number 3. A pride of lions, blah blah blah, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Nah, ingat teman-teman di sini ya, jangan terkecoh dengan kata seperti ini. Oke? Jadi, ketika ada sebuah frase kata benda seperti ini ya, ada yang jamak, ada yang tunggal, oke? Maka atau di situ kalimatnya mungkin panjang ya, sehingga subjeknya samar-samar. Yang mana ini subjeknya? Nah, ketika ada kasus seperti ini, yang dijadikan patokan untuk persesuaian dengan verbnya adalah sebelum preposisi pertama. Sebelum kata depan pertama atau preposisi pertama. Oke. Nah, di sini kan ada a pride of lions. Ya, a pride of lions. Ya, satu kawanan singa. Singanya banyak, teman-teman. Pride of lions. Tapi di sini ada berapa kawanan? Satu, a pride. Ini kan tunggal. Berarti verbnya juga harus tunggal. Ya, subject singular, maka verbnya juga harus singular. Ketika verb singular, maka tidak usah, harusnya ada s-nya kan ya, oke. Jadi dia kan satu sama dengan it, maka harus ditambah s, speaks, ya kayak gitu kan. Nah, maka a pride of lions, bla bla bla, mengandung itu kan, contain. Harusnya di sini kan ada contain dikasih s, karena satu kawanan berarti it, maka contain-nya dikasih s, ya kan, contains. Cuman di sini kan tidak ada s-nya kan, oke. Maka jawaban ini nggak bisa, ya salah ini. Oke, maka yang tepat adalah apa? Ya, pakai ini. Oke, can contain. Kalau can kan di situ tidak pakai ya, tidak pakai s karena dia modal. Modals. Ya, modal itu can, may, must, kayak gitu kan. Dia tidak pakai s atau s memang. Jadi satu kawanan singa bisa berisikan, can contain up to 40 lions, including 1, bla bla bla. Oke. Jadi yang benar adalah alpha. Kalau Charlie tidak ada s-nya, ya, berarti ini salah. Ya, harusnya ada s-nya, contains, karena satu kawanan. Oke, kita lanjut ya. Ya, lanjut number 4. Blah blah blah, tea plants are small and white. Oke, nah ini perhatikan teman-teman ya. Verbnya adalah are. Ya, predikatnya adalah are. Berarti di sini harus tunggal apa jamak? Ya, jamak. Harus jamak karena are. Kalau tunggal is kan? Berarti harus jamak. Nah, di sini kan tea plant ya, daun teh. Nah, berarti awalannya harus plural, teman-teman ya. Di sini harus plural, harus jamak. Ya. Bunga dari pohon teh, berarti bunga-bunga dari pohon teh itu kecil dan putih. Ya, berarti yang mana? Apakah alpha? The tea plant are? Tidak, ya. Karena harus di frase kata benda ini harus ada yang mencerminkan jamak ya. On the tea plant tidak. Having flowers the tea plant tidak ya. Jadi yang benar adalah delta. The flowers of the tea plant. Bunga-bunga dari pohon teh. Ya, jadi bunga-bunga. Jadi yang benar adalah delta. Ya, oke. Jadi intinya langsung kembali ke sini, teman-teman ya. Langsung kembali ke sini. Oke, jadi kembali ke sini. Jadi dilihat dulu, ya harus sesuai ya antara subjek dan verb. Kalau verbnya plural, jamak, maka subjeknya juga harus jamak. Ya, tidak boleh tidak sinkron. Ya.
Alright, let's go to number 5. The tetracyclines, yeah, blah 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 antibiotics. The tetracyclines, blah 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 antibiotics are used to treat infections. Oke, ini sebenarnya materinya A positif teman-teman ya. A positif ya, A positif ya. Cuma di sini A positif ini, A positif itu kan keterangan tambahan untuk subjek ya teman-teman ya. Jadi keterangan tambahan untuk subjek. Jadi kayak Ani, gadis cantik dari Surabaya. Nah, ini kan hanya gadis cantik dari Surabaya itu menerangkan Ani gitu ya. Jadi itu hanya keterangan tambahan, tapi tetap subjeknya adalah Ani gitu ya. Nah, ini tetap subjeknya adalah the tetracyclines ya. Ini subjeknya tetap ini. Ya, ini nggak ngaruh teman-teman ya, nggak ngaruh. Oke, nah ini verbnya. Ya. Ini subjeknya, ini verbnya. Maka di sini tidak boleh ada verb. Tidak boleh ada verb, tidak boleh ada tambahan subjek juga. Jadi hanya keterangan tambahan untuk subjek ya. The tetracyclines, koma ya kan, keluarga dari antibiotics gitu kan. Ya, tidak boleh our family karena R-nya sudah ada ya. Being a family ya, their family is. Jadi yang pertama adalah a family of antibiotics. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Dia hanya keterangan tambahan. Oke, teman-teman ya. Lanjut. Kita ke nomor 6. Any possible academic assistance from taking stimulants, bla bla bla, marginal at best. Oke, yang pertama kali dilihat adalah subjek verbnya ya, teman-teman ya. Apakah subjeknya itu tunggal, diikuti oleh verb tunggal. Apakah subjeknya jamak, diikuti oleh verb jamak. Subjeknya di sini apa? Any possible academic assistance from taking stimulants. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang diperhitungkan untuk subjek adalah sebelum preposisi pertama, sebelum kata depan pertama. Nah, di sini kan panjang ya, any possible academic assistance from taking stimulants. Panjang ya. Jadi yang benar yang diperhitungkan untuk subjek adalah sebelum preposisi pertama. Preposisi pertama ada apa? Ada from. Nah, sekarang jatuh ke kata assistance. Assistance ini tunggal apa jamak? Tunggal, ya. Maka verbnya juga harus tunggal. Ya. Berarti yang mana? Is. Ya kan? Is. Sesimpel itu teman-teman ya. Any possible academic assistance, bantuan akademik apapun yang memungkinkan dari taking stimulants is marginal at best. Jadi yang benar adalah C. Oke. Ya. Lanjut ke nomor 7. Henry Adams, born in Boston, blah blah blah, famous as a historian and a novelist. Oke, Henry Adams lahir di Boston, ini tidak mengaruh teman-teman ya. Nah, subjeknya sudah ada. Nah, sekarang tinggal verbnya. Belum ada ya di sini ya, verbnya ya. Henry Adams yang lahir di Boston, perlu verb. Tidak perlu N ya, salah ini ya. Tidak perlu N, tidak perlu he karena sudah ada ya. And he tidak usah. Berarti benar adalah alpha. Became. Langsung aja became. Menjadi terkenal. Became famous. Sebagai seorang ahli sejarah dan penulis novel. Oke. Lanjut teman-teman ya. Kita ke nomor 8. The major cause, blah blah blah, the pull of the moon on the earth. Oke, penyebab utama. Oke, penyebab utama bla 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 daya tarik bulan terhadap bumi. Oke, ini melengkapi yang mana yang tepat teman-teman ya. Sebab utama. Sebabnya berapa? 1 kan? Berarti tunggal. Subjeknya tunggal, it. Nah, sekarang tinggal melanjutkan nih. Melanjutkan dan diikuti oleh verb yang sesuai. Ya, penyebab utama kita akan coba satu-satu.
The major cause, the ocean tides. Penyebab utama the ocean tides. Nah, ini tidak pas karena teman-teman, karena tidak terkoneksi ya antara kata the major cause dan ocean tides. Harusnya ada of-nya. Penyebab utama dari, gitu kan? Ada darinya. Berarti yang benar adalah kemungkinannya cuma Bravo sama Charlie. Ya, karena Alpha sama Delta tidak terkoneksi. The major cause, sekarang tinggal pilih aja Bravo atau Charlie. The major cause of ocean tides is the major cause of the tides in the ocean. Oke, ini yang tepat adalah apa teman-teman? Yang B. Kenapa? The major cause, sebab utama, sebabnya satu ya, dari gelombang pasang samudra of ocean tides. Tidesnya memang jamak teman-teman, tapi yang dilihat di sini kan cause-nya sebelum preposisi of, ya kan? Sebelum preposisi pertama. Nah, ada apa kata di situ? Kata bendanya sebab, cause. Sebabnya berapa? 1. Berarti to be-nya is. Nah, begitu. The major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Jadi jawabannya Bravo, teman-teman. Okay, let's move on to number 9. Still a novelty in the late 19th century. Masih menjadi hal yang baru di abad ke-19. Still a novelty in the late 19th century. Bla bla bla, limited to the rich. Terbatas bagi kalangan orang kaya. Oke. Nah, di sini ada kata still. Ya, masih menjadi hal yang baru. Apakah sudah ada subjeknya, teman-teman? Belum. Belum ada subjeknya. Karena ini kan masih menjadi hal yang baru, belum ada subjeknya. Jadi ini masuk, sebenarnya ini masuk materi object of preposition, ya, object of preposition. Jadi sebenarnya ini adalah preposisi teman-teman, still ya. Jadi novelty itu hal yang baru itu sebenarnya punyanya still, ya. Jadi masih belum ada subjek, Tentu di sini harus ada apa? Harus ada subjek dulu, kemudian diikuti oleh verb. Ya, masih menjadi hal yang baru di abad akhir di akhir abad ke-19. Berarti subjeknya sekarang mana yang ada subjeknya? Antara Charlie sama Delta, ya kan? Nah, sekarang yang mana yang tepat? It was photography limited to the rich. Kurang pas ya, karena ini langsung it. Ya, mungkin langsung aja photography. Masih terbatas, masih hal yang baru di akhir abad ke-19. Fotografi terbatas bagi kalangan orang kaya. Jadi lebih straightforward. Ya, jadi jawabannya adalah Delta. Ya, jadi ini subjeknya, photography. Was limited itu verbnya. Ya, terbatas. Ya, was limited. Jadi satu kesatuan ya, terbatas. Ini pasif. Nanti di materi selanjutnya, ada di video-video selanjutnya akan ada materi tentang passive voice. Oke, number 10. Nah, ini teman-teman ya, agak panjang ya. Cuman yang saya kasih tahu sebelumnya ya. Jadi kalian tidak usah bingung kalau ada kalimat yang panjang seperti ini. Kenapa? Karena yang diperhitungkan untuk subjek itu kata benda sebelum preposisi pertama. Kita baca ya. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, bla bla bla, on a local cable channel during rush hours. Jadi ini kan a computerized map of the freeways using information gathered by sensor embedded. Nah, ini kan. Nah, sebelum prosesi pertama apa? Of kan ya. Nah, berarti subjeknya yang diperhitungkan adalah map, peta. Peta dengan sistem komputer dari jalan raya ya, menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh sensor yang ditanam di trotoar. Nah, ini yang. Jadi subjek yang diperhitungkan adalah map. Mapnya berapa? 1, nggak ada S-nya ya. 1 berarti sama kayak it. Berarti verbnya harus dikasih apa? Kasih S. Ya, verbnya harus dikasih S. Peta sistem komputer dari jalan raya yang menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh sensor yang ditanam di trotoar
Mengudara, ada S-nya teman-teman ya. Airs on a local cable, di kabel lokal, channel kabel lokal selama jam-jam sibuk. Jadi jawabannya adalah alpha. Jadi tetap ini nanti ngacunya ke sini. Ya, kalau dipendekin kan computerized map airs. Nah, gitu kan. Jadi it ada S-nya. Oke. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi cara menjawab soal-soal TOEFL ya, untuk pertama kali ketika kalian belajar adalah kalian harus memiliki kemampuan mengidentifikasi subjek dan verb. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya juga harus jamak. Ya, intinya they, we, I, you, kata kerjanya nggak usah dikasih S. He, she, it, kata kerjanya harus dikasih S. Gitu teman-teman ya. Oke, that's it. That's all for today. Thank you everyone. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video menarik lainnya tentang pembahasan TOEFL. Oke, see you.